Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini banyak banget yang bertanya pada saya per hari ini, itu luar biasa banyak banget. Di sini karena mereka setiap hari menghadapi beberapa chat WhatsApp yang masuk, mulai dari membawa mereka ke jalur hukum sampai dengan penarikan aset-aset yang ada di rumah mereka. Sehingga muncullah pertanyaan mereka, tidak mampu bayar pinjol, apa sebenarnya yang terjadi ya buat kedepannya. Ini pasti menjadi hal yang sangat menakutkan dalam pemikiran teman-teman. Apa yang akan terjadi gitu loh. Kita setiap hari dihadapkan dengan chat WhatsApp tanpa henti ya, berbagai macam versi. Mungkin Anda bisa lihat itu, mungkin kalau Anda mengalami galbay seperti telat bayar lah ya, bukan galbay, telat bayar seperti di Aku-Laku, seperti Kredivo, Shopee. Ini kan adalah pinjol-pinjol besar yang mana ini cukup viral dan mereka pun hampir menyeluruh masyarakat Indonesia itu menginginkan buat meminjam di aplikasi ini atau sudah meminjam di aplikasi ini dan mengalami telat bayar. Begitu mereka mengalami telat bayar, pasti terbesit di dalam pemikiran teman-teman, sebenarnya apa sih yang akan terjadi gitu loh kalau seandainya ini tidak saya bayar, atau memang saya sudah tidak mampu bayar. Karena sesuai dengan chat yang dikirim itu berbagai macam versi, mulai dari pengancaman mereka yang akan membawa kita ke jalur hukum misalnya gitu kan. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan lakukan investigasi dan kami akan daftarkan ini ke One Prestasi. Pasti teman-teman juga berpikir, apakah kita benar nih akan diproses ke jalur hukum, itu umpamanya. Habis itu ada juga debt collector misalnya, kami akan koordinasi dengan RT dan RW setempat, kami akan berkunjung ke tempat Anda. Terkadang di bawah itu juga selalu disematkan, kami akan datang dengan pihak yang berwajib, atau kami akan datang dengan lawyer dan penasehat hukum gitu loh. Dan apapun barang-barang yang berharga di rumah Anda, itu akan kami ambil sebagai jaminan untuk hutang-hutang Anda. Sehingga orang-orang berpikir, apakah akan terjadi penyitaan barang-barang gitu loh, apakah aset-aset saya itu akan diambil. Pasti itu ya yang ada dalam pemikiran teman-teman. Oke, di sini saya luruskan, apa yang akan terjadi kalau kita tidak mampu membayar seperti di Aku-Laku dan Shopee. Sebenarnya yang terjadi itu sudah tertulis semuanya ya. Kalau sesuai dengan aturan OJK itu, OJK menyampaikan kalau memang kita telat bayar, karena mengingat Aku-Laku atau Kredivo dan Shopee ini izinnya sudah multi finance dan mereka itu sudah ke pay letter dan KTA. Otomatis OJK juga sudah menyampaikan bahwasannya kalau Anda telat bayar di sini, itu nama Anda akan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist, karena mereka bukan P2P lagi. Karena untuk P2P-nya seperti Kredivo itu ada Kredivest, atau Aku-Laku ada asetku dan dana cicil. Habis itu kalau dari Shopee ada S pinjam ya, itu baru ke P2P-nya. Tapi kalau di tiga ini, di yang besar ini Anda kenanya, itu risikonya adalah BI checking. Di luar dari itu nggak ada gitu loh. Ada risiko yang sengaja diciptakan, ada risiko yang sengaja ditambah, tapi ditambah itu setelah Anda telat bayar. Ditambahnya seperti apa? Dikirimkanlah Anda berupa ancaman, berupa caci maki, berupa tekanan melalui chat WhatsApp dengan berbagai macam versi lah ya. Contoh surat tugas misalnya gitu. Tim kolektor kami telah berkunjung ke rumah Anda, atau tim penasihat hukum kami itu telah kami berikan surat kuasa dan nanti kami akan daftarkan ke pengadilan. Itu kan dalihnya hanya melakukan sebuah penekanan. Apa tujuan mereka melakukan penekanan ini? Tujuan mereka simpel, ingin menekan Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang ya. Dan mereka melakukan penekanan itu supaya terjadi kepanikan dalam diri Anda. Ketika kepanikan ini menghantui diri Anda, besar kemungkinan ya seperti tadi yang saya sampaikan, akan terjadi gali lubang tutup lubang, karena ini bagian dari marketing mereka ya. Oke, Anda minjam hari ini, Anda minjam ya kan, habis itu duitnya sudah Anda pakai, sudah Anda pergunakan, habis itu telat bayar kan, otomatis kan kalau Anda telat bayar kan berarti duit Anda nggak ada. Pinjolnya tahu, pihak-pihak pinjol itu tahu semuanya bahwa duit Anda tidak ada, makanya Anda tidak bayar. Tapi dia sengaja menghadirkan Anda dengan debt collector. Tujuannya apa? Ya, jangan hanya Anda bilang duit Anda tidak ada, tapi Anda masih punya data loh. Data ini masih bisa dipakai ke tempat lain. Ya, kan itulah tujuannya OJK mengeluarkan COJK nomor 22 untuk membatasi satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi. Tapi karena aturan ini tidak ditaati atau aturan ini tidak dipatuhi, akhirnya apa? Bisa aja satu orang meminjam lebih dari 5 aplikasi, 6 aplikasi, 7 aplikasi
Ya, di sanalah kelicikan pinjol. Jadi pinjol ini sekali kita masuk ke dalam permainan mereka, seumur hidup kita akan sangat sulit untuk keluar. Jadi kalau Anda mencari misalnya apa yang akan terjadi kalau saya telat bayar, kalau saya tidak mampu bayar, kalau Anda galbainya itu di khusus paylater, multifinance misalnya gitu, ya pastinya Anda akan mengarah ke BI checking ataupun di blacklist, masuk dalam daftar hitam. Tapi kalau Anda galbainya seperti di fintech, sebagian di pinjol, di P2P, sebagian ada yang mengarah ke BI checking dan sebagian itu lebih mengarah ke fintech data center. Ya, cuman itu kok, nggak ada di luar dari itu. Kalau teman-teman misalnya mengandaikan, apakah saya akan dipenjara kalau saya tidak mampu bayar? Apakah saya akan diproses ke jalur hukum? Apakah nanti aset-aset saya akan ditarik? Itu cuman drama yang ada dalam pemikiran Anda. Faktanya tidak ya. Jadi buat teman-teman semuanya, walaupun Anda hari ini dihadapkan dengan debt collector atas nama Martinus, atas nama si John, atas nama si Peter atau Pukiman dan lain sebagainya misalnya gitu, itu hanyalah melakukan penekanan upaya marketing berikutnya gitu loh. Gimana pinjol itu bisa mendorong Anda untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau Anda tidak diberi ancaman, kalau Anda tidak diberi tekanan, ya otomatis tidak ketakutan. Kalau Anda tidak ketakutan, ya otomatis tidak gali lubang tutup lubang. Kalau Anda tidak gali lubang tutup lubang, dari mana pinjol ini akan mendapatkan uangnya kembali ya? Kalau nggak mungkin dong pinjol itu setiap kali melakukan penekanan, pengancaman. Ingat, data Anda valid. Ingat, semua data-data Anda lengkap, mulai media sosial, KTP, dan segala macam. Jangan hanya karena hutang tidak seberapa, tapi malunya seumur hidup, misalnya gitu kan. Benar nggak? Coba Anda analisa. Pasti mereka akan melakukan pengancaman seperti itu. Mereka akan melakukan penekanan seperti itu. Pokoknya kami tidak mau tahu. Sampai jam 14, jam 15, jam 16, atau jam 17, Anda telah melakukan pembayaran. Jangan sampai data Anda ini kami limpahkan ke pihak berikutnya untuk melakukan pengunjungan. Ya, besoknya Anda tidak nanggapi, besoknya muncul lagi. Ya kan? Ingat, data Anda telah kami serahkan kepada pihak eksternal kami atau pihak lapangan kami yang akan berkunjung ke rumah Anda. Siapkan materi 10.000, bla 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 dan segala macam, tapi di bawahnya selesaikan sebelum jam 15. Selesaikan sebelum jam 16. Ingat, data Anda itu lengkap. Tapi kalau mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, paling lebih kasar lagi. Ingat, data Anda itu lengkap sama kami, jangan sampai kami pergunakan buat meminjam di pinjaman online lainnya. Itu kalau yang nggak menyebutkan nama aplikasi. Tapi pada dasarnya, mereka sengaja melakukan hal itu untuk mendorong Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Karena resiko galbay ini tidak berat. Resikonya itu hanya BI checking. Pinjol tidak puas kalau Anda hanya diberikan resiko itu doang. Ya kan? Karena resikonya satu-satunya cuma BI checking, pinjol tidak puas. Jadi pinjol bagaimana caranya dia harus mendesak dan menekan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Walaupun Anda menyatakan duit sudah habis, Anda sudah menggadaikan aset-aset Anda sudah menjual aset-aset Anda, tapi mereka tidak peduli. Bagi mereka adalah persetan soal hartamu. Bagi dia bagaimana dia mengambil keuntungannya sebesar-besarnya. Selagi data Anda belum hancur, ya udah dihancurkan habis-habisan. Ya. Cobalah teman-teman perhatikan, setiap kali teman-teman diancam, sebelum Anda kenal saya, berapa banyak yang Anda gali lubang tutup lubang. Hari ini jatuh tempo, hari itu Anda meminjam di aplikasi lain. Itu karena apa? Karena ada chat WhatsApp, karena ada telepon, karena Anda didorong oleh debt collector tadi dengan kata-kata yang lumayan canggih, sehingga Anda tanpa berpikir panjang, Anda malah melakukan gali lubang tutup lubang. Cobalah, sebelum Anda bertemu dengan saya ini, misalnya, di awal hanya satu aplikasi, sekarang Anda sudah galbay di 7 aplikasi. Dari aplikasi 1 ke aplikasi 7, apa penyebabnya? Coba, kalau bukan karena ketakutan soal Anda sudah jatuh tempo. Satu hari Anda menjelang jatuh tempo, Anda sudah diingatkan. Besok Anda mau jatuh tempo, ya hari ini Anda sudah dichat. Tujuannya apa? Kalau Anda sudah keburu jatuh tempo, pinjol tidak ada yang mencairkan. Tapi kalau sebelum jatuh tempo, pinjol masih ada yang mencairkan. Itu tujuan dia. Kalau nggak mungkin Anda diingatkan. Ya kan? Bahkan pengingat mereka itu sampai mendesak hari itu juga harus dibayar. Dia mengingatkan besok ini mau jatuh tempo. Hari ini dia ingatkan, tapi sekalian dia menagih di hari itu. Bayangin. Ya, dan itulah sebenarnya yang memicu kenapa terjadi gali lubang tutup lubang. Kenapa hutang pinjol itu bisa makin lama makin memberatkan, makin lama makin besar. Karena Anda tidak sadar, Anda masuk dalam permainan marketing kelicikan pinjaman online yang memberi desakan kepada Anda tanpa
ampun, tanpa ada toleransi. Mereka nggak peduli mau Anda menangis darah, mau seperti apa, mereka nggak peduli. Makanya satu-satunya yang bisa Anda lakukan setelah Anda telat bayar atau tidak mampu bayar adalah memutus komunikasi tadi. Karena komunikasi inilah sumber semuanya. Sumber kenapa bisa terjadi gali lubang tutup lubang, sumber kenapa bisa terjadi ketakutan, sumber kenapa bisa terjadi kementokan. Kalau nggak berawal dari komunikasi ini, mustahil Anda bisa ketakutan. Ya, Anda galbay pinjol, tapi Anda tidak menerima telepon, Anda tidak menerima SMS, Anda tidak membaca chat, tidak menerima email, mustahil Anda akan ketakutan. Ya, tapi karena Anda masih menerima telepon, masih membaca SMS dan WhatsApp dan email, makanya terjadilah gali lubang tutup lubang. Tujuan Anda apa? Jangan sampai mereka datang ke rumah. Ya kan? Mereka mem-WA itu seakan-akan semuanya telah terjadi. Seakan-akan ini fakta dan nyata banget. Itulah kehebatan marketing dari pinjaman online. Karena dia tahu ada rasa bersalah dan ada rasa penyesalan yang sangat besar dari diri Anda. Dan ditambah Anda pasti ketakutan dong kalau misalnya mereka menghubungi si A, si B, atau si C. Itu kan menjadi sebuah nama baik dan harga diri. Harga diri Anda inilah dimanfaatkan oleh pinjol itu. Kalau nggak akan mau dia mencairkan Anda uang. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa uji. Ya, beli kartu baru, beli handphone baru, coba ajuin pinjol. Tapi nggak ada data kontak, nggak ada foto, cuman Anda mengandalkan KTP, NPWP, KK, silahkan Anda ajukan. Kalau bisa cair, coba dulu Anda ajukan. Makanya pinjol itu selalu berdalih dengan iklan. Nomor Anda dipakai sudah berapa tahun? Ya, oh kamu mendapatkan limit 20 juta. Kalau nomormu dipakai sudah 1 tahun, sudah berapa banyak yang Anda simpan di dalam handphone itu? Itu tujuannya yang mau mereka ambil. Supaya apa? Supaya melakukan penekanan apabila Anda tidak menyanggupi kesepakatan yang mereka minta tadi. Ya, jadi teman-teman semuanya pahami aja siapa sebenarnya pinjaman online ini dan apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya. Jadi kalau teman-teman semuanya bertanya, apa yang akan terjadi bang kalau kita telat bayar? Kalau aku laku, Shopee, Kredivo, ya pastinya BI checking. Apa yang akan terjadi kalau kita telat bayar di pinjol-pinjol legal lainnya? Ya pastinya nama Anda kalau nggak masuk BI checking, masuknya ke fintech data center. Apa resiko tambahan di balik itu bang? Ya ketakutan hari ini, kecemasan yang Anda rasakan hari ini, itu resiko tambahannya. Ketidaksinkronan pemikiran dan hati Anda. Apa pemicunya bang? Baru makin luas dia. Pasti pemicunya tidak terlepas dari chat WhatsApp, SMS, email, dan telepon. Anda analisa saja. Kalau Anda ingin bebas, silahkan putus semua komunikasinya. Insya Allah Anda akan bebas. Tapi kalau Anda tidak putus komunikasinya, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.